Bayangkan sebuah reuni sekolah yang penuh nostalgia berubah menjadi mimpi buruk. Ratih, seorang mantan siswa, datang untuk bernostalgia, tapi ia segera menyadari ada yang tak beres. Salah satu teman yang sudah lama meninggal tiba-tiba hadir, dengan wajah pucat dan sikap yang aneh. Saat malam semakin larut, kengerian mulai menyelimuti. Teman-teman satu persatu menghilang, dan Ratih berhadapan dengan rahasia kelam yang selama ini ia coba lupakan. Reuni ini ternyata bukan reuni biasa, melainkan pertemuan arwah yang terjebak antara dunia hidup dan mati. Hujan rintik turun pelan di atas atap sebuah bangunan tua yang pernah menjadi saksi kenangan ratusan jiwa muda. Gedung sekolah menengah itu kini tampak berbeda. Lampu-lampu temaram dipasang seadanya. Banner bertuliskan, Reuni Akbar Alumni Angkatan 2008, menggantung lesu di pintu masuk. Angin malam berembus pelan, membawa aroma tanah basah dan kayu lapuk. Di kejauhan, suara jangkrik dan kodok bersahut-sahutan, mengiringi langkah-langkah yang mulai memasuki aula reuni. Narasi dibuka dengan suara berat dan dalam, nyaris berbisik. Malam itu, seharusnya jadi malam penuh nostalgia. Tapi kenangan tak selalu datang bersama tawa. Kadang, ia membawa yang tertinggal, yang belum selesai, dan yang seharusnya tak pernah kembali. Di dalam aula, para alumni mulai berdatangan. Ada yang tertawa, ada yang terdiam canggung. Sebagian sibuk menatap foto-foto lama yang ditempel di dinding papan mading sekolah. Di tengah senyum dan pelukan hangat, ada rasa tak biasa, seolah ada sesuatu yang ikut datang, tapi tidak diundang. Mata kamera menyorot dari balik tirai. Ada sosok berdiri diam di pojok ruangan, wajahnya tertutup bayangan. Salah satu lampu gantung di tengah aula tiba-tiba berkedip pelan, seperti digoda oleh sesuatu yang tak kasat mata. Musik nostalgia dari era 2000-an diputar pelan lewat speaker tua, namun suara itu perlahan memudar, digantikan oleh bisikan lirih yang tak jelas dari mana asalnya. Sesaat, waktu seperti berhenti. Lalu, dari arah pintu belakang, seseorang masuk. Tak ada yang memperhatikan siapa dia. Tapi nanti, semuanya akan sadar bahwa malam ini bukan sekadar reuni biasa. Pengenalan tokoh utama. Namanya Ratih, usia 32 tahun, mengenakan dress hitam sederhana dengan rambut panjang yang dibiarkan terurai. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya menyimpan banyak cerita yang belum selesai. Ia berdiri sejenak di depan gedung sekolah lamanya, memandang plakat nama yang sudah mulai berkarat. Tangannya sedikit gemetar saat menggenggam undangan reuni yang baru ia buka pagi tadi. Undangan tanpa pengirim, tanpa perangko, tapi anehnya, sampai ke rumahnya dengan sangat tepat waktu. Langkah kakinya terasa berat saat ia menyusuri lorong menuju aula. Setiap sudut bangunan ini membawanya pada kenangan masa SMA yang rumit, tertawa bersama teman, bersembunyi dari guru piket, dan satu kejadian yang selalu ia hindari untuk diingat. Namun malam ini, semuanya seperti memanggil kembali. Ia memasuki aula, tersenyum tipis pada beberapa wajah familiar, lalu duduk di pojok ruangan, jauh dari keramaian. Ratih memang selalu seperti itu, dulu dan sekarang, lebih suka diam, mengamati dari kejauhan. Seseorang menepuk bahunya. "Ratih, kamu datang juga, ya?" Suara seorang mantan teman. Ia hanya mengangguk, sedikit kikuk. Mereka berbasa-basi sejenak. Lalu orang itu pergi menyapa yang lain. Ratih kembali sendiri. Ia menatap meja-meja nama di tengah aula. Ada satu nama yang membuat jantungnya berhenti berdetak sepersekian detik. Adinda Larasati. Ratih terpaku. Ia tahu betul. Adinda sudah meninggal 12 tahun lalu, dalam sebuah kecelakaan tragis sepulang dari sekolah. Hatinya mulai tak tenang. Mungkin ini hanya kesalahan panitia? Tapi siapa yang akan menuliskan nama orang yang sudah tiada? Tatapannya beralih ke sudut aula. Sosok perempuan berdiri membelakangi ruangan, rambut panjang menjuntai, tak bergerak sedikitpun. Dres putihnya kontras dengan pencahayaan temaram ruangan. Ada sesuatu yang tak biasa. Ratih menelan ludah. Ia belum melihat wajahnya, tapi entah kenapa, hatinya yakin, itu Adinda. Pertemuan aneh. Ratih berdiri perlahan dari kursinya. Matanya tak lepas dari sosok perempuan bergaun putih yang berdiri membelakangi ruangan itu. Musik reuni masih mengalun,
Tapi baginya kini hanya terdengar seperti gema kosong. Langkah demi langkah ia dekati sosok tersebut. Napasnya terasa berat, jantungnya memukul keras dadanya. Bau bunga melati samar mulai tercium di udara, wangi yang sangat familiar, wangi yang selalu dikaitkan dengan kematian dalam cerita-cerita lama. Sosok itu tiba-tiba berbalik. Dan benar saja, wajah pucat itu, mata besar yang tampak basah, bibir yang sedikit membiru, itu Adinda. Rambutnya masih seperti dulu, tergerai rapi, hanya kini lebih panjang dan tampak tak terawat. Ratih terdiam. Nafasnya tercekat. Sekilas seperti sedang melihat manusia biasa. Tapi ada yang sangat salah. Wajah itu terlalu tenang. Kulitnya terlalu putih. Dan yang paling membuat Ratih nyaris terjatuh, tidak ada bayangan di bawah kakinya, meski lampu menyinarinya dari samping. Ratih. Adinda menyapanya dengan suara pelan, datar, dan dingin. Seperti suara yang keluar dari ruang kosong tanpa gema. "Kamu masih ingat aku?" Ratih hanya bisa mengangguk pelan. Suaranya tercekat di tenggorokan. Tubuhnya menggigil. Ia ingin lari, tapi kaki seperti ditanam ke lantai. Aku pikir." Kalimat itu tak selesai, karena Adinda sudah lebih dulu tersenyum. Senyum yang tak menyentuh matanya. Para tamu di aula tampak tak terganggu. Mereka terus berbincang, tertawa, bercanda, seolah kehadiran Adinda bukan sesuatu yang aneh. Bahkan beberapa dari mereka terlihat menyapa sosok itu tanpa rasa takut. Ratih menoleh ke sekeliling. "Tidak, ini salah. Ini tidak mungkin. Adinda sudah dikubur." Ia melihat sendiri pemakamannya. Tapi mengapa kini, malam ini, Adinda berdiri di depannya, hidup, seolah waktu tak pernah menyentuhnya? Kecurigaan muncul. Ratih mundur setapak, berusaha tetap tenang meski tubuhnya mulai gemetar. Sosok Adinda menatapnya terus, dengan pandangan kosong namun dalam, seperti bisa membaca pikiran. Seketika lampu di atas mereka berkedip pelan, lalu menyala lagi. Dalam kerlip itu, mata Ratih sempat menangkap sesuatu yang membuat darahnya membeku. Wajah Adinda berubah. Untuk sepersekian detik, matanya menghitam seluruhnya dan mulutnya menyeringai terlalu lebar. Sebelum kembali seperti biasa, ia mengedarkan pandangan ke sekeliling ruangan. Semua orang tampak biasa saja. Tak ada yang melihat anehnya Adinda. Seorang pria bahkan tertawa bersama sosok itu, lalu menepuk bahunya. Ratih memperhatikan baik-baik. Tidak ada bayangan. Tidak ada pantulan di jendela. Bahkan ketika gelas di meja Adinda diangkat, tidak terdengar suara. Hening. Seperti dunia di sekelilingnya sedang memisahkan kenyataan dan sesuatu yang bukan dari dunia ini. Hatinya bergetar. Ia mengambil ponsel dari tas kecilnya, mencoba diam-diam memotret Adinda. Tapi layar ponselnya hanya menampilkan ruang kosong. Adinda tidak tampak. Tak ada sosok di foto itu, hanya meja, kursi, dan cahaya lampu remang. Ratih menahan napas. Dunia seolah berputar. Ia tahu apa yang sedang terjadi. Yang berdiri di depannya bukan manusia. Adinda kembali mendekat. "Kenapa kamu menjauh, Ratih?" Suaranya tetap pelan, tapi kini terdengar seperti berasal dari dua tempat sekaligus. Satu dekat, satu jauh, seperti gema yang nyasar. "Kamu datang. Aku senang sekali. Kita belum sempat bicara waktu itu, kan?" Ratih melangkah mundur perlahan. Kenangan pahit menyeruak kembali. Malam kecelakaan itu, malam terakhir mereka bertemu. Sesuatu yang dulu ia tutupi rapat-rapat mulai menggeliat keluar. Tapi belum saatnya. Sekarang, ia harus keluar dari sini, sebelum Adinda semakin dekat. Kilasan masa lalu. Ratih berjalan cepat keluar dari aula, menuju koridor sekolah yang lengang. Nafasnya memburu. Setiap langkah terasa menggema terlalu keras di telinganya sendiri. Ia berhenti di depan ruang kelas lama mereka, kelas 3A. Tangan Ratih menyentuh gagang pintu yang dingin, lalu mendorongnya perlahan. Ruangan gelap, berdebu, tapi ingatannya justru sangat terang. Disinilah semuanya bermula dan berakhir. Flashback bergulir seperti mimpi buruk. Hari itu hujan deras.
Mereka baru saja selesai mengurus lomba kelulusan. Adinda, Ratih, dan 3 teman lainnya pulang bersama menggunakan mobil milik salah satu dari mereka. Di tengah perjalanan, terjadi pertengkaran. Ratih dan Adinda berselisih soal hasil seleksi universitas. Kata-kata kasar terucap, emosi memuncak. Lalu, tabrakan itu. Mobil mereka terpental dan menghantam pembatas jalan. Hanya 2 yang selamat, Ratih dan sopirnya. Adinda tewas di tempat. Air mata menetes perlahan dari sudut mata Ratih. Ia selalu menyalahkan dirinya sendiri, meski tak pernah mengakui di hadapan siapapun. Ia tahu, kata-kata terakhirnya ke Adinda malam itu menyakitkan. Kalau kamu gak cocok di sini, mending jangan ikut. Itulah kalimat terakhir yang ia ingat sebelum semuanya berubah gelap. Dan kini, setelah bertahun-tahun suara itu kembali, berbisik di telinganya seperti luka yang belum sembuh. Tiba-tiba, papan tulis kelas berbunyi nyaring seperti dicakar sesuatu. Ratih tersentak. Di atas papan, perlahan muncul tulisan samar. Aku belum selesai, Ratih. Tangannya menutup mulut, menahan jeritan. Di belakangnya, pintu ruang kelas menutup sendiri dengan dentuman keras. Ruangan seolah mengunci dirinya bersama kenangan paling mengerikan dalam hidupnya. Adinda benar-benar kembali, dan ia membawa dendam. Semua orang tidak menyadari. Ratih terduduk di sudut kelas yang gelap, masih terkejut melihat tulisan yang muncul sendiri di papan tulis. Tapi ia tahu, ia tak bisa bersembunyi lama. Ia kembali ke aula, menembus dinginnya lorong dan perasaan bahwa sesuatu sedang mengintainya dari bayang-bayang. Saat tiba, suasana masih sama. Tawa, musik, nostalgia. Tak ada yang berubah. Seolah apa yang baru saja terjadi hanyalah mimpi buruk di siang bolong. Adinda sedang duduk bersama 2 alumni lain. Mereka tertawa seperti kawan lama yang baru bertemu kembali. Padahal, Ratih tahu jelas, 2 orang itu bahkan tidak pernah akrab dengan Adinda saat sekolah dulu. Ia berjalan mendekat dan bertanya dengan suara pelan, "Kalian tahu siapa itu?" Sambil menunjuk Adinda. Salah satu dari mereka menjawab ringan, "Ya ampun, itu Adinda. Masih cantik aja. Ya, nggak berubah sama sekali." Ratih terdiam. "Kamu nggak ingat? Dia sudah meninggal." Mereka tertawa kecil, mengira Ratih bercanda. "Ah, kamu ini jangan nakut-nakutin. Itu Adinda, kok. Barusan ngobrol panjang lebar sama aku. Bahkan dia ingat kejadian di kelas biologi yang kita sembunyiin ulangan." Ratih merasa mual. Kejadian itu hanya diketahui 3 orang, dan Adinda adalah salah satunya. Ia menoleh ke arah Adinda yang kini sedang menatap langsung ke arahnya. Matanya kosong, tapi senyumnya lebar, tak bergerak. Terlalu lebar untuk wajah manusia biasa. Ia mencoba mencari orang lain, seseorang yang mungkin bisa mengonfirmasi kegilaan ini. Tapi setiap orang yang ia tanya hanya menjawab sama. "Adinda? Tentu dia datang. Dia kan pengurus reuni." Ratih mundur. Dunia di sekelilingnya seperti tak sinkron. Seolah ia hidup dalam 2 lapisan kenyataan, dan hanya dia yang bisa melihat yang satu lagi. Yang kelam, yang seharusnya tidak ada. Interaksi menegangkan. Ratih berniat keluar dari aula, menjauh sejauh mungkin dari keramaian semu dan senyum palsu yang membekukan darahnya. Namun baru beberapa langkah, suara itu terdengar dari belakangnya. Suara pelan, lembut, namun hampa. "Mau pergi kemana, Ratih?" Ia membeku. Suara itu sudah ia dengar bertahun-tahun lalu. Terakhir kali saat Adinda masih hidup. Perlahan, ia menoleh. Adinda berdiri di sana. Jarak mereka hanya beberapa langkah. Wajahnya tampak tenang, bahkan anggun. Tapi ada sesuatu dalam sorot matanya, sesuatu yang tidak hidup. Ia mengulurkan tangan. "Sudah lama sekali, ya. Aku senang kita bisa berkumpul lagi. Kayak dulu." Ratih mundur setapak. "Ini nggak mungkin," gumamnya. Tapi Adinda malah semakin mendekat. Udara di sekitarnya tiba-tiba terasa dingin, menusuk tulang. Nafas Ratih berembun meski mereka di dalam ruangan.
Lalu sesuatu yang tak bisa dijelaskan terjadi. Adinda menyentuh lengan Ratih. Dinginnya bukan seperti tangan manusia, tapi seperti kabut, seperti tanah basah di dalam liang. Dalam sekejap, memori-memori masa lalu masuk ke kepala Ratih, deras, tanpa izin. Ia melihat ulang detik-detik kecelakaan, suara teriakan, dan wajah Adinda yang bersimbah darah. Ratih menjerit pelan dan melepaskan diri. Ia terhuyung mundur, nyaris jatuh. Adinda tetap berdiri, kini tidak lagi tersenyum. Wajahnya kosong, lalu berubah perlahan, pucat menjadi abu-abu, matanya menghitam, bibirnya pecah-pecah seperti tanah kering. "Kamu pikir aku pergi begitu saja?" bisiknya. "Aku masih punya sesuatu untuk diselesaikan dengan kamu." Ratih berlari, tapi dari balik lorong, ia sadar suara musik berhenti. Aula menjadi sunyi, terlalu sunyi. Seperti semua suara ditelan oleh kehadiran sesuatu yang tak seharusnya ada. Teror semakin dekat. Ratih berlari menembus lorong sekolah yang kini gelap gulita. Tak ada lagi cahaya dari aula. Semua lampu padam nyaris serentak, menyisakan kerlip merah dari lampu darurat yang berkedip lambat seperti detak jantung sekarat. Suara langkahnya menggema liar, dan di baliknya, suara berbisik, samar namun jelas memanggil namanya. "Raati." Tiba-tiba, terdengar suara dentuman keras dari aula. Ia menoleh cepat dan melihat bayangan seseorang diseret ke dalam kegelapan. Jeritan pendek terdengar, lalu senyap. Ia kembali berlari ke ruang tengah, tapi semua yang ada di sana, bangku, meja, papan foto kenangan, telah berubah. Potret alumni kini tampak terbakar di bagian wajah. Nama-nama tergores, terganti dengan tulisan merah, "Bersama aku." Satu persatu, alumni menghilang. Ratih sempat melihat seorang teman berlari ke kamar mandi, lalu tak pernah keluar lagi. Pintu tertutup sendiri, dan ketika dibuka, hanya ada cermin retak, dengan tulisan yang muncul perlahan di permukaannya, "Semua akan kembali padaku." Ratih panik. Nafasnya sesak, udara berubah berat, seperti ditarik ke bawah tanah. Ia mendengar suara langkah berat mendekat, pelan, konstan, seperti seseorang menyeret kakinya, atau sesuatu yang lebih dari itu. Saat menoleh ke ujung koridor, ia melihat siluet Adinda. Kali ini berbeda. Sosok itu lebih tinggi, rambutnya menjuntai ke lantai, wajahnya gelap tertutup bayangan. Tapi matanya, 2 titik merah menyala. "Kenapa kamu takut, Ratih?" Suara itu menggema dari segala arah. Lampu darurat padam, total gelap. Lalu muncul satu cahaya kecil dari ponsel Ratih. Di layar, notifikasi muncul dengan bunyi ting. Pesan dari nomor tak dikenal. "Kamu berikutnya." Uncah horor. Ratih terperangkap di ujung lorong sekolah yang kini berubah menjadi labirin gelap dan kabut tipis. Nafasnya terengah-engah. Jantungnya berdetak keras seperti hendak meledak. Di depannya, bayangan Adinda berdiri tegak, tubuhnya bergetar samar, tapi tatapannya begitu menembus sampai ke dalam jiwa. "Aku sudah lama menunggu ini, Ratih." Suara Adinda bergema seperti dari dalam gua, dingin dan penuh dendam. "Kamu pikir aku pergi begitu saja? Aku tahu semuanya tentang kecelakaan itu." Memori yang selama ini Ratih coba lupakan tiba-tiba menyerbu, tajam seperti belati. Malam itu, saat hujan deras, ia dan Adinda bersama beberapa teman pulang dari pesta sekolah. Dalam kecepatan yang tak terkendali, mobil melaju di tikungan tajam. Ratih panik melihat Adinda terjepit, berteriak minta tolong. Tapi ia tidak berani turun. Ia takut. Kini semuanya menjadi jelas. Adinda tidak hanya korban, tapi korban dari ketakutan dan pengkhianatan Ratih sendiri. Adinda melangkah maju, tangan dinginnya menyentuh dada Ratih. "Kamu menyimpan rahasia itu, dan aku datang untuk menuntut balas. Tapi aku tidak ingin membunuhmu. Aku ingin kau merasakan apa yang aku rasakan." Darah Ratih berdesir, tubuhnya kaku, pikirannya kabur. Suara-suara masa lalu, jeritan, dan tatapan Adinda menyatu menjadi teror yang tak bisa dihindari. Saat itu,
Ratih menyadari sesuatu yang lebih mengerikan lagi. Ia bukan satu-satunya yang harus membayar. Ia merasa tubuhnya semakin ringan dan perlahan, ia mulai menghilang dari dunia nyata. Ratih terbangun dalam kegelapan. Tubuhnya terasa berat dan dingin seperti terbungkus kabut tebal. Ia membuka mata perlahan dan menyadari dirinya tidak berada di aula sekolah, melainkan di sebuah ruangan putih kosong, tanpa jendela, tanpa pintu. Di sekelilingnya, bayangan teman-teman reuni berdiri membisu. Wajah mereka kosong dan hampa. Tiba-tiba, suara Adinda terdengar lagi, kali ini dengan nada lembut dan penuh penyesalan. "Ratih, kau sudah mati. Sejak kecelakaan itu, kau ikut reuni bersama kami. Inilah tempat jiwa-jiwa yang belum pergi dengan damai." Detik-detik terakhir sebelum kecelakaan kembali terputar dalam pikiran Ratih. Ia sadar bahwa selama ini ia telah berada di antara dua dunia, dunia hidup dan dunia arwah. Setiap detik reuni itu adalah bagian dari perjalanan menuju penerimaan dan pengampunan. "Kenapa aku tidak ingat?" Ratih bertanya dengan suara parau. Adinda tersenyum sendu. "Karena kau menolak untuk menerima kenyataan. Tapi sekarang sudah waktunya. Reuni ini bukan hanya reuni biasa. Ini adalah pertemuan jiwa-jiwa yang terikat oleh masa lalu. Dan kau, Ratih, adalah bagian dari mereka." Ratih melihat sekeliling, dan kini wajah teman-temannya berubah menjadi lebih jelas. Mereka semua sudah meninggal, termasuk dirinya sendiri. Dengan pelan, ia menerima kenyataan bahwa ia juga sudah mati. Kamera perlahan menjauh, memperlihatkan ruang putih itu membesar, lalu berubah menjadi aula sekolah yang sunyi, tanpa tanda-tanda kehidupan. Di meja reuni, hanya tersisa foto Ratih dan tulisan tangan di atasnya. "Selamat datang kembali ke rumah."